Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini kalian semua? Mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu semangat dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang menyayangi anak yatim, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu, membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa bisa memberikan kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menyayangi anak yatim. Terlebih dahulu, tahukah kalian siapa anak yang disebut anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal atau anak yang bapaknya sudah meninggal dunia. Bagi laki-laki, sebelum anak itu bisa bekerja, jika bapaknya meninggal, maka disebut anak yatim. Sedangkan bagi perempuan, sebelum anak perempuan itu menikah, kok ditinggal mati sama bapaknya, berarti anak tersebut adalah yatim. Fahimtum? Fahimna. Untuk dalil tentang anak yatim, yaitu berada pada Quran Surat Al-Ma'un. Mari kita terlebih dahulu membaca surat
Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun di kota Mekah. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Al-Shah, dan Ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan juga mengusir anak yatim tersebut. Pesan dari HIS atau Quran Surat Al-Ma'un yang pertama adalah manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Jadi dalam Quran Surat Al-Ma'un memerintahkan manusia untuk peduli kepada anak yatim. Kalau kita tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, setidaknya ada rasa kasih sayang yang kita berikan kepada anak yatim. Dan kita jangan menghardiknya, menganiaya, membentaknya, memusuhinya, sehingga bisa menjadikan mereka sakit hati, mereka terkucilkan, mereka teraniaya, yang bisa menurunkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Quran Surat Al-Ma'un
juga memerintahkan manusia untuk empati kepada fakir miskin. Bila di sekitar kita terdapat fakir miskin, maka kita dianjurkan untuk empati. Yang ketiga, pesan pokok surat Al-Ma'un adalah kita diperintahkan untuk sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Selanjutnya, siapakah orang kikir itu? Orang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau orang yang enggan menolong orang lain. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ciri orang yang merusak agama yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un, yaitu ada ikfa safawi, ada idgham mutamasyilain, dan juga ada idhar safawi. Ikfa safawi, ikfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikfa safawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Huruf ikfa safawi hanya ada satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikfa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan seraya mengeluarkan suara ikfa pada pangkal hidung. Contoh bacaan ikfa: fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang kedua adalah idgham mutamatsilin. Idgham mutamatsilin disebut juga idgham misli, yang artinya samar, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim, disertai dengan suara gunnah
sekitar 2 ketukan atau harokat. Untuk contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang ketiga, idhar syafawi. Idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka disebut idhar syafawi. Untuk cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, Bapak akan berikan contoh. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di situ terdapat huruf mim yang bertemu dengan ain. Berarti disebut idhar syafawi. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak tentang menyayangi anak yatim. Bahwa perintah untuk menyayangi anak yatim yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'un. Sehingga sudah jelas bahwa perintah menyayangi anak yatim adalah suatu yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Maka dari itu kita harus selalu menyayangi kepada anak yatim. Dan juga kita harus peduli terhadap mereka. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti, menganiaya bagi anak yatim. Karena apa? Anak yatim juga menjadi wakilnya Allah yang ada di muka bumi ini. Barang siapa yang membuat anak yatim tersenyum bahagia, maka akan dibukakan surga. Dan barang siapa yang menganiaya anak yatim, maka akan dibukakan neraka baginya. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengetuk hati kita semua, supaya kita selalu peduli, kita selalu menyayangi anak yatim dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang ahlul jannah, orang-orang yang berhak menempati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.